Ya, Bapak Ibu, kita ketemu lagi pada kesempatan ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman, untuk kita sama-sama merenungkan tentang bagaimana cara kerjanya iblis. Cara kerja iblis. Ya. Apakah iblis tuh nakut-nakutin kita dengan mukanya yang serem-serem, atau dia menyamar, ya, atau dia memberikan input atau pemikiran supaya kita jatuh dalam dosa. Bagaimana caranya dia menginput kita supaya kita masuk ke dalam jerat-jeratnya dan berbuat dosa kepada Tuhan. Nah, sebelum itu mari kita pikirkan dulu apa artinya dosa. Dosa adalah hati yang menyimpang dari firman Allah. Arti dosa adalah hati yang menyimpang dari firman Allah. Menyimpang artinya mungkin meragukan, mungkin tidak percaya. Ya. Seperti halnya orang-orang yang rasional, yang logis, berpikiran tidak ada Allah karena Allah tidak kelihatan. Ya. Kalau kita bicara dengan orang-orang yang bergelar doktor, misalnya di bidang ilmu atom dan doktor di bidang mikrobiologi, mereka sulit untuk mengerti dan mempercayai ada Allah. Karena mereka anggap Allah tidak ada karena dalam ilmu mereka dari tidak ada bisa menjadi ada. Contohnya saya pernah bicara dengan seorang ahli atom, gelarnya doktor. Ya, dia mengatakan dia tidak percaya Allah karena saya cuma tahu ada pencipta atau ada apa atau ada makhluk yang punya intelektual tinggi sehingga dia bisa membuat manusia jadi menyembah dia. Ya. Nah, makhluk itu ada di mana? Ya, dia bilang kita ilmu pengetahuan sudah ketemu ada black hole, lubang hitam. Kalau kita lewat lubang hitam biasanya nggak bisa kembali. Itu lagi diteliti oleh ahli-ahli antariksa. Masuk ke lubang hitam, hilang. Nggak tahu kemana tuh dari lubang hitam. Nah, mungkin saja dari lubang hitam itu juga ada teori penciptaan. Ada makhluk keluar ciptakan dunia segala macam. Jadi dia tidak percaya Tuhan. Ya, yang dipercaya adalah black hole, lubang hitam. Ada lagi saya bicara dengan seorang doktor di bidang geologi tanah dan mikrobiologi. Dia mengatakan saya tidak percaya Tuhan menciptakan manusia. Saya lebih percaya teori evolusi. Kenapa? Karena dari tidak ada menjadi ada. Kalau dalam ilmu mikrobiologi, dari tidak ada kehidupan bisa menjadi ada kehidupan. Contohnya kita tidak lihat cacing, tahu-tahu ada cacing. Kita tidak melihat virus, tahu-tahu ada virus. Kita tidak melihat bakteri, tahu-tahu ada bakteri. Bakteri itu bisa bermutasi-mutasi menjadi apa kita nggak tahu. Ya. Nah, ini teori dari tidak ada menjadi ada.
Jadi dia lebih percaya kepada teori evolusi yang sudah ada berubah perlahan-lahan menjadi manusia. Yang sudah ada itu monyet terus berubah menjadi manusia. Nah, ini teori-teori di luar Tuhan. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk kita masuk ke dalam Matius 16 ayat 23. Matius 16 ayat 23 ya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Nah, Petrus adalah murid Yesus ya. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyah iblis, nyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi waktu itu Tuhan Maha tahu. Dia tahu itu perangkap iblis. Iblis mempengaruhi pikiran Petrus yang menimbulkan suatu ketakutan dalam hatinya karena dia sayang Yesus. Dia mencintai Tuhan Yesus. Dia tidak mau Yesus masuk ke Yerusalem mati di salib. Tapi bagi Tuhan, kematian Tuhan Yesus adalah harus. Kematian Tuhan Yesus adalah rencana Allah yang harus dilaksanakan. Cuman waktunya kalau belum tepat tidak mungkin terjadi. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi iblis bisa menggunakan berbagai cara, berbagai pemikiran, berbagai keadaan, berbagai situasi, berbagai perasaan. Yang intinya menekankan rasio dan logika. Logika dan rasionya kalau Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, dia akan mati. Tapi iman berkata, perintah Tuhan berkata, Tuhan memang harus mati untuk menebus dosa manusia. Nah, di sini bedanya, ya. Menjalankan misi Tuhan akan selalu digagalkan, dicoba untuk digagalkan oleh iblis supaya misi ini tidak terjadi. Kenapa iblis getol sekali untuk menghalangi? Karena kalau misi Allah terjadi, iblis makin cepat masuk dalam neraka. Ini yang dijaga oleh iblis, makanya dia selalu ganjel. Semua kebijakan Tuhan, semua putusan Tuhan, semua firman Tuhan coba dikesampingkan, dilecehkan oleh iblis. Supaya orang menggunakan logikanya, jangan menggunakan imannya. Kalau iman, kita harus percaya kepada Tuhan. Kalau kita beriman, kita percaya kepada Tuhan, kita baru bisa taat kepada Tuhan. Dan setelah taat, baru kita berani melakukan yang Tuhan perintahkan. Kalau kita tidak beriman, kita tidak mungkin taat dan tidak mungkin berani melakukan firman Tuhan. Ingat Bapak Ibu. Ya, jadi hati-hati dengan jerat-jerat iblis yang dipasang sedemikian rupa. Kalau enggak, Tuhan enggak bilang sama Petrus. Petrus kan kesayangannya Tuhan. Dan dia juga sayang Tuhan. Kenapa Tuhan bilang, "Hei iblis, nyahlah kau iblis." Ya, Petrus dibilang iblis sama Tuhan. Kenapa? Tuhan tahu ada iblis yang bisik-bisikin Petrus. Kesian tuh, nanti Tuhan lu mati lu. Nanti Tuhan lu masuk ke Yerusalem disalib. Mau enggak lu? Oh, Petrus ketakutan. Waduh, kalau benar omongan iblis. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu, hati-hati dalam setiap melangkah, setiap mau melakukan apapun, berdoa lebih dahulu. Tanya kepada Tuhan, apa ini dari Tuhan atau bukan? Ya.
Sampai di sini dulu Bapak Ibu, teman-teman semua. Nanti kita sambung di episode berikutnya dalam Renungan Sebutir Debu. Jangan lupa klik subscribe, share kemana-mana sebanyak mungkin. Ke teman-teman, teman gereja, teman kerja, teman sekolah, dan lain sebagainya. Supaya makin banyak orang mengerti. Dan jangan sampai orang terjerat dan terjebak oleh jebakan si jahat. Sampai di sini dulu. Tuhan memberkati.